Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini Tasawuf Jawa Channel akan membahas pangkat dan tugas para kekasih Allah. Berikut pangkat-pangkat wali Allah. Tapi sebelum membahas, alangkah baiknya kita like and subscribe channel ini agar bisa manfaat dan berkembang membahas ilmu-ilmu Allah. Berikut pangkat wali-wali Allah. Kutub. Apa makna kutub itu, wahai tuanku? Lalu beliau menjawab kepadaku, kutub itu banyak. Setiap mukodam atau pemuka sufi bisa disebut sebagai kutubnya. Sedangkan Al-Kutubul Gauts Al-Fat Al-Jami itu hanya satu. Ditukil dari Mafahirul Apetik Terbalik Liyah. Wali kutub yang apetik terbalik Rif, yang mengenal Allah SWT, berkumpul bersama mereka dan yang mengawasi mereka dan tidak mengetahuinya seorang pun juga, dan tidak mendapat kemuliaan atasnya. Ia, wali kutub, adalah imam para wali. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Dan ada satu orang, ia adalah wali kutub dan wali gauts yang menolong di seluruh dunia. Dan ketika wali kutub pindah ke akhirat, keadaan tempatnya digantikan oleh peringkat lain yang sebelumnya dengan berurutan untuk menempati kedudukan orang dari para solaha dan aulia yang bertempat di salah satu dari yang empat. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Para kutub senantiasa bicara dengan akal akbar, akal yang agung, dengan cahaya-cahaya ruhul anwar, dengan pena yang luhur, al-qalamul a'la, dengan kesucian yang sangat indah, al-qudsul al-aba, dengan asma yang agung, ismul azam, dengan kibritul ahmar, ibarat berlian merah, dengan yakut yang memancarkan cahaya ruhani, dengan asma, huruf-huruf dan lingkaran-lingkaran asma huruf. Dia, para kutub, bicara dengan cahaya mata hati di atas rahasia terdalam di lubuk rahasianya. Ia seorang yang alim dengan pengetahuan lahiriah dan batiniah dengan kedalaman makna yang dahsyat, baik dalam tafsir, hadits, fikih, usyul, bahasa, hikmah dan etika. Sebuah ilustrasi yang digambarkan pada Sultanul Aulia Syekhul Kutub Abul Hasan Asy-Syadzili. Semoga Allah senantiasa meridhoi. Wali Gauts, yaitu seorang tokoh besar, agung, dan tuan mulia, di mana seluruh umat manusia sangat membutuhkan pertolongannya, terutama untuk menjelaskan rahasia hakikat-hakikat ilahiyah. Mereka juga memohon doa kepada Al-Gauts, sebab Al-Gauts sangat diijabahi doanya. Jika ia bersumpah langsung terjadi sumpahnya, seperti Uwais Al-Qarni di zaman Rasul SAW. Dan seorang kutub tidak bisa disebut kutub manakala tidak memiliki sifat dan predikat integral dari para wali. Demikian pendapat dari kitab Manaqib Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi. Ditukil dari Mafahirul Apetik Terbalik Liyah. Dan berjumlah satu orang, yaitu wali gauts. Namanya adalah Abdullah. Dan jika wali gauts wafat, maka kedudukannya digantikan oleh satu orang dari wali upetik terbalik emdah yang berjumlah 4 orang. Kemudian kedudukan wali upetik terbalik emdah digantikan oleh satu orang dari wali ahyar. Demikian pula kedudukan satu orang dari wali nujaba menggantikan satu orang dari wali ahyar, dan kedudukan wali nukoba digantikan oleh satu orang dari manusia. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 1. Kutubul Gautsil Fardil Jami petik terbalik I. 1 abad 1 orang. Wali yang paripurna, bertugas memimpin para wali di seluruh alam. Jumlahnya tiap masa hanya satu orang. Bila ia wafat, ia akan digantikan oleh wali imamaan aimah. Dia, Syekh Abdul Qadir Jailanira, mengatakan dalam kitab Miratil Asror, sesungguhnya tingkatan-tingkatan kewalian itu ada 7 tingkat diantaranya. 1. Tulibun, 2. Muridun, 3. Saalikun, 4. Sairun, 5. Tawirun, 6. Waasilun, dan ketujuh dari mereka yaitu wali kutub yang hatinya menempati hati Nabi Muhammad SAW. Dan ia, wali kutub, merupakan pewaris ilmu laduni dari Nabi SAW di antara manusia. Dan ia, wali kutub, yang memiliki latifah ilahiyah yang benar yang telah berlari kepada hati Nabi yang umi SAW. Tulib adalah yang memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah jasad yang tersembunyi. Murid adalah yang memiliki kekuasaan latifah nafsu. Saalik adalah orang yang memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah hati. Sair adalah orang memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah rasa. Tawir adalah orang yang sampai kepada latifah ruh.
Wasil adalah orang yang menjadikan kekuatan latifahnya menyucikan terhadap latifah ilahiyah. Mereka para hukama mengatakan, sesungguhnya para wali Allah yaitu wali kutub, wali gauts, wali dua imam. Yang keduanya wali imamain merupakan pelayan wali kutub, wali autat, wali abdal, wali ahyar, wali abrar, wali nukoba, wali nujaba, wali upetik terbalik emdah, wali maktumun, dan wali afrat. Ia disebut pula wali mahbubun. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 2. Imamani imamain aimah, 1 abad 2 orang. Wali yang menjadi 2 imam. Adapun wali 2 imam imamani, yaitu 2 pribadi, 2 orang, salah satu ada di sisi kanan kutub dan sisi lain ada di sisi kirinya. Yang ada di sisi kanan senantiasa memandang alam malakut alam batin, dan derajatnya lebih luhur ketimbang kawannya yang di sisi kiri. Sedangkan yang di sisi kiri senantiasa memandang ke alam jagat semesta, malak. Sosok di kanan kutub adalah badal dari kutub. Namun masing-masing memiliki 4 amaliyah batin, dan 4 amaliyah lahir. Yang bersifat lahiriah adalah zuhud, wara, amar ma'ruf dan nahi munkar. Sedangkan yang bersifat batiniyah, sidik kejujuran hati ikhlas, memelihara malu dan muraqabah. Syaikh Al-Qosyani dalam istilah kitab kewaliannya berkata, wali imam adalah 2 orang, 1 di sebelah kanan kutub dan senantiasa memandang alam malakut alam malaikat. Dan yang lainnya, 1 lagi, di sisi kiri, wali kutub, sedangkan yang di sisi kiri senantiasa memandang ke alam jagat semesta, malak. Dan derajatnya lebih luhur ketimbang kawannya yang di sisi kanan. Sosok di kiri kutub adalah badal dari kutub. Syaikh Al-Qosyani berkata, di antara dirinya, yang sebelah kiri, dan antara sesuatu yang sebelumnya, sebelah kanan, memiliki perbedaan dalam perenungan. Ditukil dari Mafahirul Apetik terbalik liyah. Al-imamani bentuk isim tasniyah, bentuk ganda, berasal dari kata tunggal al-imam yang mempunyai arti pemimpin. Begitu juga al-aimah berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai arti pemimpin. Wali imaman merupakan pembantu wali kutubul gautsil fardil jami. Petik terbalik i. Jumlahnya ada 2 orang. Bila wali kutubul gautsil fardil jami petik terbalik i wafat, maka salah satu seorang wali aimah akan menggantikan posisinya. Gelar wali aimah: 1. Abdul Rabi, bertugas menyaksikan alam gaib. 2. Abdul Malik, bertugas menyaksikan alam malaikat. 3. Autat 1 abad 4 orang di 4 penjuru mata angin. Wali paku jagat. Kemudian wali autat mereka berjumlah 4 orang. Tempat mereka mempunyai 4 penjuru tiang-tiang, mulai dari penjuru alam timur, barat, selatan dan utara, dan makom setiap satu dari mereka itu. Mereka memiliki 8 amaliyah, 4 lagi bersifat lahiriah, dan 4 bersifat batiniyah. Maka yang bersifat lahiriah: 1. Banyak puasa. 2. Banyak salat malam. 3. Banyak pengutamaan, lebih mengutamakan yang wajib kemudian yang sunnah, dan 4. Memohon ampun sebelum fajar. Adapun yang bersifat batiniyah: 1. Tawakal. 2. Tafwaid. 3. Dapat dipercaya amanah, dan 4. Taslim, dan kepercayaan, pengiriman. Dan dari mereka ada salah satu imam pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya. Ditukil dari Mafahirul Apetik terbalik liyah. Dan ada 40 orang lainnya, mereka adalah wali autat yang gigi mereka di atas dunia sebagai tali pasak, dan 3 orang lainnya disebut bagi mereka adalah wali nukoba, artinya panglima umat ini. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Al-autat berasal dari kata tunggal al-watat yang mempunyai arti pasak tiang. Yang memperoleh pangkat al-autat hanya ada 4 orang saja setiap masanya. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat dan di selatan bumi. Mereka bagaikan penjaga di setiap pelusuk bumi. Jumlahnya selalu 4 setiap masa. Masing-masing menguasai 4 mata angin yang berpusat di Ka'bah Mekah. Dalam makam autat kadang terdapat wali wanita. Gelar autat: 1. Abdul Hayy. 2. Abdul Alim. 3. Abdul Qadir. 4. Abdul Murid.
4. Abdal 1 abad 7 orang tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada wali abdal yang wafat Allah menggantikannya dengan mengangkat wali abdal yang lain. Abdal sama dengan pengganti, wali abdal juga ada yang waliyahnya, wanita. Adapun wali abdal berjumlah 7 orang. Mereka disebut sebagai kalangan paripurna, istiqomah dan memelihara keseimbangan kehambaan. Mereka telah lepas dari imajinasi dan hayalan. Dan mereka memiliki 8 amaliyah, 4 bersifat batiniyah, dan 4 lagi bersifat lahiriah. Adapun yang bersifat lahiriah, 1. Diam, 2. Terjaga dari tidur, 3. Lapar dan 4. Uzlah. Dari masing-masing 4 amaliyah lahiriah ini juga terbagi menjadi 4 pula, lahiriah dan sekaligus batiniyah. Pertama, diam. Secara lahiriah diam dari bicara, kecuali hanya berzikir kepada Allah Ta'ala. Sedangkan batinnya adalah diam batinnya dari seluruh rincian keragaman dan berita-berita batin. Kedua, terjaga dari tidur secara lahiriah. Batinnya terjaga dari kealpaan dari zikrullah. Ketiga, lapar. Terbagi 2. Laparnya kalangan abrar, karena kesempurnaan penempuhan menuju Allah. Dan laparnya kalangan mukarabun karena penuh dengan hidangan anugerah sukacita ilahiyah uns. Keempat, uzlah. Secara lahiriah tidak berada di tengah keramaian. Secara batiniyah meninggalkan rasa sukacita bersama banyak orang, karena sukacita hanya bersama Allah. Amaliyah batiniyah kalangan abdal juga ada 4 prinsipal. 1. Tajrid, hanya semata bersama Allah. 2. Tafrid, yang ada hanya Allah. 3. Al-jamu, berada dalam kesatuan Allah. 4. Tauhid. Salah satu keistimewaan wali abdal dalam perjalanan kaum dari tempatnya dan meninggalkan jasad dalam bentuknya, maka dari itu ia sebagai abdal tanpa kecuali. Wali abdal ini ada imam dan pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya, karena sesungguhnya ia sebagai mukodam abdalnya. Dikatakan bahwa wali abdal itu jumlahnya 47 orang. Mereka disebut juga wali ahyar dan setiap dari mereka ada imam dan pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya. Ditukil dari Mafahirul Petik Terbalik Liyah. Dikutip di dalam kitab Majmu Petik Terbalik Usuluk, bahwa para wali berjumlah 40 orang. Mereka disebut wali abdal, dan 40 orang disebut wali nukoba, 40 orang disebut wali nujaba, 40 orang disebut wali autad, 7 orang disebut wali umana dan 3 orang disebut wali hulafa. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah, al-abdal berasal dari kata badal yang mempunyai arti menggantikan. Yang memperoleh pangkat al-abdal itu hanya ada 7 orang dalam setiap masanya. Setiap wali abdal ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai 7 daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali abdal. Jika wali abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya pada seorang wali abdal yang bernama Muaz bin Ashrash, amalan apa yang dikerjakannya sampai ia menjadi wali abdal? Jawab Muaz bin Ashrash, para wali abdal mendapatkan derajat tersebut dengan 4 kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Wali abdal pengganti ini apabila salah satu anggotanya ada yang wafat, maka para wali al-gauts akan menunjuk penggantinya. Jumlahnya selalu 7 orang setiap masa dan mereka menguasai 7 iklim. 5. Nujaba, 1 abad 8 orang, wali yang dermawan. Sedangkan wali nujaba, jumlahnya 40 wali. Ada yang mengatakan 70 wali. Tugas mereka adalah memikul beban-beban kesulitan manusia. Karena itu yang diperjuangkan adalah hak orang lain, bukan dirinya sendiri. Mereka memiliki 8 amaliyah, 4 bersifat batiniyah, dan 4 lagi bersifat lahiriah. Yang bersifat lahiriah adalah 1. Futuwah, peduli sepenuhnya pada hak orang lain. 2. Tawadu, 3. Menjaga adab dengan Allah dan sesama, dan 4. Ibadah secara maksimal. Sedangkan secara batiniyah, 1. Sabar, 2. Ritla, 3. Syukur, 4. Malu, dan mereka disebut juga wali yang mulia akhlaknya.
Dan nujaba mereka disibukkan dengan tali beban-beban makhluk. Jumlah wali nujaba 40 orang. Ditukil dari Mafahirul Apetik Terbalik Liyah. Dia, Syekh Abdul Qadir Jailani Ra, juga mengatakan dalam kitab Kasiful Lughah bahwa wali nujaba berjumlah 40 orang dari golongan wali Rijalil Goib yang menyelenggarakan dengan amal-amal manusia dan menanggung masalah manusia serta mereka bertindak dalam amal-amal mereka. Dan ia, Syekh Abdul Qadir Jailani Ra, mengatakan di dalam kitab Syarahul Fusush bahwa wali nujaba berjumlah 7 orang dan disebut juga mereka wali Rijalul Goib. Wali Nukoba berjumlah 300 orang disebut juga mereka wali abrar dan peringkat yang lebih rendah dari para wali adalah pangkat wali Nukoba. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Dan ada 70 orang yang lain disebut bagi mereka wali nujaba. Dan orang-orang ini tinggal di Maroko dan 40 orang lainnya adalah wali abdal yang berpusat di Suriah. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Wali ini hanya bisa dikenali oleh wali yang tingkatannya lebih tinggi. Jumlahnya selalu 8 orang dan dupetik terbalik mereka sangat mustajab an-nujaba. Berasal dari kata tunggal najib yang mempunyai arti bangsa yang mulia. Wali nujaba pada umumnya selalu disukai orang. Di mana saja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi derajatnya. Setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. 6. Nukoba, Nakib 1 abad 12 orang diwakilkan Allah asing-asing pada tiap-tiap bulan. Wali yang mengetahui batinnya manusia. Dan penjelasan tersebut, sesungguhnya bahwa wali Nukaba, itu jumlahnya 300. Mereka itu yang menggali rahasia jiwa dalam arti mereka itu telah lepas dari reka daya nafsu. Dan mereka memiliki 10 amaliyah. 4 amaliyah bersifat lahiriah, dan 6 amaliyah bersifat batiniyah. Maka 4 petik terbalik amaliyah lahiriah itu antara lain: 1. Ibadah yang banyak. 2. Melakukan zuhud hakiki. 3. Menekan hasrat diri. 4. Mujahadah dengan maksimal. Sedangkan petik terbalik amaliyah batinnya: 1. Taubat. 2. Inabah. 3. Muhasabah. 4. Tafakur. 5. Merakit dalam Allah. 6. Riyadlah. Di antara 300 wali ini ada imam dan pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya. Dalam istilah Syaikh al-Islam Zakaria al-Ansarra, wali Nukoba adalah orang-orang yang telah menemukan rahasia jiwa, dan mereka, wali Nukoba, berjumlah 300 orang. Ditukil dari Mafahirul Apetik Terbalik Liyah. Dan wali Nukoba berjumlah 300 orang dan nama masing-masing dari mereka yaitu Apetik Terbalik Li. Dan wali nujaba berjumlah 70 orang dan nama salah satu dari mereka yaitu Hasan. Dan wali ahyar berjumlah 7 orang dan nama masing-masing dari mereka yaitu Husain. Dan wali upetik terbalik Emdah berjumlah 4 orang dan nama masing-masing dari mereka yaitu Muhammad. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Adapun tempat kediaman wali Nukoba di tanah Maghrib yakni Khurasan. Pada hari ini dari mulai subuh sampai duha dan pada sisa malam hari itu mereka salat ketika waktu tiba. Mereka melihat matahari sesudah bumi melipat. Mereka melakukan salat pada waktunya. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Jumlahnya selalu 12. Mereka sangat menguasai hukum syariat. Jika wali Nukaba melihat jejak kaki seseorang, maka ia akan dapat mengetahui apakah jejak TSB milik orang baik, jahat, pandai atau bodoh. An-Nukaba berasal dari kata tunggal nakib yang mempunyai arti ketua suatu kaum. Jumlah wali Nukaba dalam setiap masanya hanya ada 12 orang. Wali Nukaba itu diberi karamah mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat, dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahasia yang tersembunyi di hati seseorang. Selanjutnya mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seorang melalui bekas jejak kaki seseorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh. Kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkap rahasia seorang setelah melihat bekas jejaknya, apakah Allah tidak mampu membuka rahasia seseorang kepada seorang walinya? 7. Nukoba 1 abad 4 orang. Wali yang waspada akan firman-firman Allah.
8. Homs Zamaan, penutup wali akhir zaman. Satu alam dunia hanya satu orang, yaitu Nabi Isa AS. Ketika diturunkan kembali ke dunia, Allah angkat menjadi wali Homs Zamaan. Al-Hatamiyun berasal dari kata hatam yang mempunyai arti penutup atau penghabisan. Maksudnya pangkat Al-Hatamiyun adalah sebagai penutup para wali. Jumlah mereka hanya seorang. Tidak ada pangkat kewalian umat Muhammad yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Jenis wali ini hanya akan ada di akhir masa, yaitu ketika Nabi Isa AS datang kembali. 9. Rijalul Ma. 1 abad 124 orang. Wali yang beribadah di dalam air dan berjalan di atas air. Wali dengan pangkat ini beribadahnya di dalam air diriwayatkan oleh Syekh Abi Suud Ibni Syabil. Pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai Tikrit di Baghdad dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku. Apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku, tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata, "Akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air." Maka aku pun mengucapkan salam padanya, lalu dia pun membalas salam aku. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. 10. Rijalul Goib. 1 abad 10 orang, tidak bertambah dan berkurang. Wali yang dapat melihat rahasia alam gaib dengan mata hatinya. Tiap-tiap wali Rijalul Goib ada yang wafat seketika juga Allah mengangkat wali Rijalul Goib yang lain. Wali Rijalul Goib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatannya akhluk-akhluk bumi dan langit. Tiap-tiap wali Rijalul Goib tidak dapat mengetahui wali Rijalul Goib yang lainnya. Dan ada juga wali dengan pangkat Rijalul Goib dari golongan jin mukmin. Semua wali Rijalul Goib tidak mengambil sesuatu pun dari rizki alam nyata ini, tetapi mereka mengambil atau menggunakan rizki dari alam gaib. 11. Rijalul Syahadah Az-Zohirun. 1 abad 18 orang. Wali yang ahli dalam ibadah zohir. 12. Rijalul Imdad. 1 abad 3 orang. Wali penolong. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Imdadil Ilahi wal Kauni, yaitu mereka yang selalu mendapat kurniaan ilahi. Jumlah mereka tidak lebih dari 3 orang di setiap abad. Mereka selalu mendapat pertolongan Allah untuk menolong manusia sesamanya. Sikap mereka dikenal lemah lembut dan berhati penyayang. Mereka senantiasa menyalurkan anugerah-anugerah Allah kepada manusia. Adanya mereka menunjukkan berpanjangannya kasih sayang Allah kepada makhluknya. 13. Rijalul Haibati wal Jalal. 1 abad 4 orang. Wali yang berwibawa dan memiliki keagungan. 14. Rijalul Fat. 1 abad 24 orang. Wali yang terbuka mata hatinya. Allah mewakilkannya di tiap saat jam. Wali Rijalul Fat tersebar di seluruh dunia. 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat, 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua jihad arah mata angin. Dia, Syekh Abdul Qadir Jailanira, berkata dalam kitab Taudil Madzahib. 15. Wali Maktum. Para wali yang tersembunyi. Berjumlah 4.000 orang. Dia, Syekh Abdul Qadir Jailanira, berkata dalam kitab Taudil Madzahib. Wali Maktum berjumlah 4.000 orang dan tetap masturin, yakni tetap menjadi para wali yang tidak dikenal oleh orang-orang, dan mereka bukan dari ahlu tasrif. Adapun ahlu tasrif mereka itu dari ahlul hal, yakni orang yang berpengaruh dan bertindak dengan mereka, yakni wali kakorobun dari Allah SWT, dan mereka berjumlah 300 orang. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 16. Qutbul Hotmil Maktum. 1 abad 1 orang. Wali paripurna yang disembunyikan. 17. Wali kakorobun. Berjumlah 300 orang. 18. Wali khulafa. Wali para pengganti. Berjumlah 3 orang. Dan berjumlah 3 orang yang merupakan wali khulafa dari 7 wali aimah yang apetik terbalik rif. Dan 40 yang apetik terbalik rif. Mereka adalah wali budala dan 40 golongan para wali yang apetik terbalik rif dari wali aimah, dan tidak ada yang mengetahui mereka dari para wali seorang pun. Jika salah satu dari 40 kurang, maka ia menggantikan tempatnya dari para wali. Demikian juga yang berjumlah 7 dan 3 dan 1 orang, kecuali jika datang kiamat. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 19. Budala. 1 abad 12 orang. Wali yang menjadi penggantinya ulama. Budala, jamaknya, Jamasigoh Muntahal Jumu. Dari Abdal tapi bukan pangkat wali Abdal.
Said Abu Petik Terbalik Seman Al-Maghribi berkata, bahwa Wali Budala Petik Terbalik A berjumlah 40 orang. Wali Umana berjumlah 7 orang. Wali Khulafa dari Wali Aimah berjumlah 7 orang dan 1 orang adalah Wali Kutub. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 20. Wali Akhyar, para wali pilihan. Berjumlah 7 orang. Dalam kitab Kasiful Lugoh, Syekh Abdul Qadir Jailani Ra. Mengatakan, bahwa para wali ada beberapa tingkatan. 300 orang dari mereka disebut wali akhyar dan wali abrar dan 40 orang disebut dengan wali abdal dan 4 orang disebut dengan wali autad dan 3 orang disebut dengan wali nukoba dan 1 orang disebut dengan wali kutub. Berakhir. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Di dalam kitab riwayat ringkasan manakib yang ketujuh, dikatakan bahwa wali akhyar juga melakukan perjalanan di muka bumi, dan tetap tinggal di Mesir. Sungguh telah memerintahkan mereka kepada Allah yang maha hak lagi yang maha suci dengan perjalanan petunjuk untuk memandu pemohon tolibun, dan apetik terbalik bidun. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 21. Wali Umdah, para wali pembayat. Berjumlah 4 orang. Dan ada 5 orang disebut bagi mereka wali upetik terbalik emdah. Karena sesungguhnya mereka seperti tiang bagi gedung dan dunia yang berdiri bagi mereka. Sebagaimana berdirinya rumah di atas tiang. Dan orang-orang ini tinggal di belahan dunia. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. Adapun tempat kediaman wali upetik terbalik emdah di 4 penjuru bumi. Dan wali Gauts tempat kediamannya di Makkah. Wali akhyar melakukan perjalanan sayahun di muka bumi selamanya. Wali Nujaba di Mesir dan mereka tidak menetap di satu tempat, maka hal ini tidak benar. Karena sesungguhnya Hadro Sayyid Abdul Qadir Jailani menjadi wali Gauts dan pastinya tempat kediaman wali Gauts di Baghdad. Ini perincian kondisi sisanya yang akan datang pada tempatnya. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 22. Wali Abrar, para wali yang berbakti. Berjumlah 7 orang. Dan ada 7 orang mereka adalah wali abrar dan mereka tinggal di Hijaz. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 23. Wali Mahbubun, para wali yang saling mencintai. Berjumlah 7 orang. 24. Rizalul Ma'arijil, Ula, 1 abad 7 orang. Wali yang terus naik derajat luhurnya. 25. Rizalun Ainit Tahkimi Was Zawaid, 1 abad 10 orang. Wali yang kuat keyakinannya dengan ilmu hikmah, ilmu para hukama, para wali, dan mapetik terbalik rifatnya. 26. Rijalul Gina, 1 abad 2 orang. Wali yang merasa cukup, sesuai nama makomnya pangkatnya, Rijalul Gina. Wali ini sangat kaya, baik kaya ilmu agama, kaya marifatnya kepada Allah maupun kaya harta yang dijalankan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya, wanita. 27. Rizalul Istiyak, 1 abad 5 orang. 28. Rizalul Janani wal apetik terbalik Tafi, 1 abad 15 orang. Wali yang ahli menjaga jiwanya dan pengasih. Ada jenis wali yang dikenal dengan nama Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi, artinya mereka yang diberi rasa kasih sayang Allah. Jumlah mereka hanya ada 15 orang di setiap zamannya. Mereka selalu bersikap kasih sayang terhadap manusia, baik terhadap yang kafir maupun yang mukmin. Mereka melihat manusia dengan pandangan kasih sayang, karena hati mereka dipenuhi rasa insaniyah yang penuh rahmat. 29. Rizalut Tahtil Asfal, 1 abad 21 orang. 30. Rizalul Quwatul Ilahiyah, 1 abad 8 orang. Di antaranya pula ada wali yang dikenal dengan nama Rijalul Quwatul Ilahiyah, artinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Jumlah mereka hanya 8 orang saja di setiap zaman. Wali jenis ini mempunyai keistimewaan, yaitu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang yang suka mengecilkan agama. Sedikit pun mereka tidak takut oleh kritikan orang. Di kota Fes ada seorang yang bernama Abu Abdullah Ad-Dakak. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari jenis Rijalul Quwatul Ilahiyah. Di antaranya pula ada jenis wali yang sifatnya keras dan tegas. Jumlah mereka hanya ada 5 orang di setiap zaman. Meskipun watak mereka tegas, tetapi sikap mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan. 31. Homsatur Rijal, 1 abad 5 orang. 32. Rojulun Wahidun, 1 abad 1 orang.
33. Rojulun Wahidun Markabun Mumtaz 1 abad 1 orang. Wali dengan makom Rojulun Wahidun Markab ini dilahirkan antara manusia dan golongan rohani, bukan murni manusia. Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari dua jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut Rojulun Barzak. Ibunya dari wali pangkat ini dari golongan rohani air INNALLOHA ala kulli syai'in QODIRUN. Sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu kuasa. 34. Syamsis Syumus 1 abad 1 orang. Wali yang bercahaya bagaikan matahari. 35. Qutbaniyatul Uzma 1 abad 1 orang. Penghulu wali yang agung. 36. Syahsyul Gorib di dunia hanya ada satu orang. 37. Syahsyul Wahid 1 abad 1 orang. 38. Sakit Arofrof Ibni Sakitil Arsi 1 abad 1 orang. Wali yang menerima firman dari Rof putra wali yang menerima firman dari Arasy. 39. Sakitil Arsi 1 abad 1 orang. Wali yang menerima firman dari Arasy. 40. Sitata Anfas 1 abad 6 orang. Wali yang ahli menjaga nafasnya dengan zikir. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putranya Raja Harun Ar-Rasyid yaitu Syekh Alim Alama Ahmad As-Sibti. 41. Rijalul Alamul Anfas 1 abad 313 orang. 42. Hawariyun 1 abad 1 orang. Wali pembela, jumlahnya 1 orang. Tugasnya membela agama Allah baik dengan argumen maupun dengan senjata. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, pedang, jihad di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. Al-Hawariyun berasal dari kata tunggal Hawari yang mempunyai arti penolong. Jumlah wali Hawari ini hanya ada satu orang sahaja di setiap zamannya. Jika seorang wali Hawari meninggal, maka kedudukannya akan diganti orang lain. Di zaman Nabi hanya sahabat Zubair bin Awam saja yang mendapatkan darjat wali Hawari seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap Nabi mempunyai Hawari. Hawariku adalah Zubair ibnul Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau. Karena beliau tahu hanya Zubair saja yang meraih pangkat wali Hawari. Kelebihan seorang wali Hawari biasanya seorang yang berani dan pandai berhujah. 43. Rojabiyun 1 abad 40 orang yang tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada salah satu wali Rojabiyun yang meninggal. Allah kembali mengangkat wali Rojabiyun yang lainnya. Dan Allah mengangkatnya menjadi wali khusus di bulan Rajab dari awal bulan sampai akhir bulan, oleh karena itu namanya Rojabiyun. Jumlahnya selalu 40 orang. Tersebar di berbagai negara dan mereka saling mengenal satu sama lain. Karamah mereka muncul setiap bulan Rajab. Konon tiap memasuki bulan Rajab, badan kaum Rajabiyun terasa berat bagai terhimpit langit. Mereka hanya berbaring di ranjang tak bergerak dan kedua mata mereka tak berkedip hingga sore hari. Keesokan harinya hal TSB mulai berkurang. Pada hari ketiga, mereka masih berbaring tapi sudah bisa berbicara dan menyaksikan tersingkapnya rahasia ilahi. Ar-Rajbiyun berasal dari kata tunggal Rajab. Wali Rajbiyun itu adanya hanya pada bulan Rajab saja. Mulai awal Rajab hingga akhir bulan mereka itu ada. Selanjutnya keadaan mereka kembali biasa seperti semula. Setiap masa, jumlah mereka hanya ada 40 orang sahaja. Para wali Rajbiyun ini terbagi di berbagai wilayah. Di antara mereka ada yang saling mengenal dan ada yang tidak saling mengenal. Pada umumnya, di bulan Rajab, sejak awal harinya, para wali Rajbiyun menderita sakit, sehingga mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Selama bulan Rajab, mereka senantiasa mendapat berbagai pengetahuan secara kasyaf. Kemudian mereka memberitahukannya kepada orang lain. Anehnya penderitaan mereka hanya berlangsung di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab berakhir, maka kesehatan mereka kembali seperti semula. 44. Kolbu Adam AS 1 abad 300 orang. 45. Kolbu Nuh AS 1 abad 40 orang. 46. Kolbu Ibrahim AS 1 abad 40 orang. 47. Kolbu Musa AS 1 abad 7 orang. 48. Kolbu Isa AS 1 abad 3 orang. 49.
Kolbu Muhammad SAW, 1 abad 1 orang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, pada umat ini ada 40 orang pada hati Nabi Ibrahim AS, 7 orang pada hati Nabi Musa AS, 3 orang pada hati Nabi Isa AS, dan 1 orang pada hati Nabi Muhammad SAW. Atas mereka tingkatan-tingkatan hati yang mulia. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 50. Kolbu Jibril AS, 1 abad 5 orang. 51. Kolbu Mikail AS, 1 abad 3 orang, tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali kolbu Mikail yang wafat. 52. Kolbu Israfil AS, 1 abad 1 orang. 53. Ilahiyun Ruhamaniyun, 1 abad 3 orang. Pangkat ini menyerupai pangkatnya wali abdal. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Ilahiyun Rahmaniyun, yaitu manusia-manusia yang diberi rasa kasih sayang yang luar biasa. Jumlah mereka ini hanya 3 orang di setiap masa. Sifat mereka seperti wali-wali abdal, meskipun mereka tidak termasuk di dalamnya. Kegemaran mereka suka mengkaji firman-firman Allah. 54. Rizalul Goiroh, 1 abad 5 orang. Wali pembela agama Allah. 55. Rizalul Ahlak, 1 abad 3 orang. Wali yang mempunyai budi pekerti yang luhur. 56. Rizalul Salamah, 1 abad 7 orang. Wali penyelamat. 57. Rizalul Ilmi, 1 abad 11 orang. Wali yang berilmu. 58. Rizalul Basti, 1 abad 9 orang. Wali yang lapang dada. 59. Rizalul Diifaan, 1 abad 3 orang. Wali yang ahli menghormati tamu. 60. Syahsyul Jami, petik terbalik I, 1 abad 5 orang. Wali yang ahli mengumpulkan ilmu syari, petik terbalik Torikoh, Hakoikoh dan Ma, petik terbalik Rifat. 61. Qutbul Irfan, 1 abad 1 orang. Wali yang tinggi Ma, petik terbalik Rifatnya. 62. Rijalul Goibi Wasi Syahadah, 1 abad 28 orang. Wali yang tidak kelihatan dan kelihatan. 63. Rijalul Kuwati wal, petik terbalik Azmi, 1 abad 17 orang. Wali yang ahli meningkatkan ketaatannya kepada Allah. 64. Rijalun Nafsi, 1 abad 3 orang. Wali yang ahli memerangi nafsunya. 65. Solsolatil Jaros, 1 abad 17 orang. Wali yang ahli menerima ilham yang suaranya bagaikan bel. 66. Qutbul Qahir, 1 abad 1 orang. Wali yang menjadi paku jagat yang mengalahkan. 67. Qutbur Rokoik, 1 abad 1 orang. Wali yang hatinya lunak. 68. Qutbul Hosyah, 1 abad 1 orang. Wali yang penakut kepada Allah. 69. Qutbul Jihadis Siti, 1 abad 1 orang. Wali yang menetap pada 6 arah. 70. Mulamatiyah, 1 abad 300 orang. Wali yang tidak menampakkan kebaikannya dan tidak memendam kejahatannya. 71. Rijalul Fuqaro, 1 abad 4 orang. Wali yang mengharapkan rahmat Allah. 72. Rijalus Sufiyah, 1 abad 3 orang. Wali yang bersih jiwanya. 73. Rijalul Ibad, 1 abad 7 orang. Wali yang ahli ibadah. 74. Rijalus Zuhad, 1 abad 17 orang. Wali yang menjauhi dunia. 75. Afrod, 1 abad 7 orang. Wali yang menyendiri. Berkata Syekh Syamsuddin bin Katilah rahimahullahu ta'ala, wali afrod adalah orang-orang yang keluar dari penglihatan wali kutub, artinya wali yang sangat spesial, di luar pandangan dunia kutub. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 76. Umanat, 1 abad 13 orang. Wali kepercayaan Allah. Wali umana mereka adalah kalangan Malamatiyah, yaitu orang-orang yang tidak menunjukkan dunia batinnya, mereka yang menyembunyikan dunia batinnya, dan tidak tampak sama sekali di dunia lahiriahnya. Biasanya kaum umana memiliki pengikut ahlul futuwah, yaitu mereka yang sangat peduli pada kemanusiaan. Ditukil dari Safinatul Qadiriyah. 77. Rijalul Quro, 1 abad 7 orang. Wali yang selalu membaca Al-Qur, petik terbalik 78. Rijalul Ahbab, 1 abad 3 orang. Wali yang menjadi kekasih Allah. 79.
Rijalul Ajila, 1 abad 3 orang. Wali yang tinggi pangkatnya. 80. Rijalul Muhaditsin, 1 abad 5 orang. Wali yang ahli hadits. 81. Sumarok, 1 abad 17 orang. Wali yang ahli bangun malam bermunajat kepada Allah. 82. Rijalul Warot Satas Zolimi Linafsi, 1 abad 4 orang. Wali yang mewarisi para wali yang selalu zolim kepada dirinya serta menuju dan berlomba kepada kebaikan. 83. Aktol, 1 abad 27 orang. Wali pahlawan. 84. Atfal, 1 abad 4 orang. Wali yang bertingkah seperti anak kecil. 85. Dahilul Hizab, 1 abad 4 orang. Wali yang berada dalam hijab Allah. Wali dengan pangkat Dahilul Hizab sesuai nama pangkatnya. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain sekalipun sekelas Qutbil Aktab seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena wali ini ada di dalam hizabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfuz sebagai barisan para aulia. Namun nur ilahiyahnya dapat terlihat oleh para aulia seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah Mekah Mukarramah, tiba-tiba Syekh melihat seorang wanita dengan nur ilahiyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah ke Lauhil Mahfuz. Dilihat di Lauhil Mahfuz nama wanita ini tidak ada di barisan para ali-ali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa wanita ini dan apa yang menjadi amalnya sehingga nur ilahiyahnya terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril a.s. untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan makom pangkat Dahilul Hizab, berada di dalam hizabnya Allah. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada semua makhluknya Allah. Sebetulnya masih ada lagi akom-akom para aulia yang tidak diketahui oleh kita. Karena Allah SWT menurunkan para aulia di bumi ini dalam 1 abad 124.000 orang. Yang mempunyai tugasnya asing-asing sesuai pangkatnya atau makomnya. Wallahu apetik terbalik lem. Mohon like dan share aktiviti kami. Demikianlah pangkat para kekasih Allah. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama para kekasih Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.